Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet cantik dengan motif seperti ini. Ini bagian motifnya, ada bagian yang berlubang, tapi nanti teman-teman bisa furing supaya tidak kelihatan bagian isinya. Hasilnya cukup rapi, untuk bagian awal dan akhir motif tidak terlalu kelihatan. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polikilap, lalu ada penanda 2 buah, kemudian hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 4. Pertama, buat awalan rantai. Tiga puluh 36 rantai. Setelah 36 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-36 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai 1 baris, kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC, dan ini adalah baris yang kedua. Nah, lanjutkan hingga ke ujung, nanti ulangi 1 rantai, putar SC setiap lubang, buat sekitar total 4 baris. Nah, ini sudah selesai, sekitar total 4 baris. Teman-teman bisa tambah kalau ingin lebih lebar menjadi 8 atau 12 sesuai dengan kelipatan motif, yaitu kelipatan 4. Nah, untuk pengerjaan berikutnya, di ujung saya akan tambahkan 1 rantai. Beri penanda di SC yang terakhir, jadi tidak dikurangi. SC terakhir beri penanda. Saya akan membuat pola berikutnya SC berkeliling. Jadi supaya pas, teman-teman saya sarankan untuk menghitung jumlah SC berkelilingnya agar motifnya tidak ada yang kurang atau lebih. Nah, untuk jumlah SC nya nanti di sebelah kiri akan ada 4 buah SC sesuai dengan jumlah baris 4. Kemudian untuk yang bagian bawah 36 SC, lalu bagian kanan 4 SC, dan di atas 36 hingga ke penanda. Saya mulai sisi ini dengan 4 SC. Kemudian ke sisi yang ini dengan jumlah 36 SC. Nah, lanjutkan nanti di sini 4 dan di atas 36 hingga ke penanda. Mendekati akhir putaran, SC ke 36 di penanda. Letakkan lagi penandanya, dan akhir putaran slip stitch di puncak SC pertama, tarik kuat 2 rantai. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pola motif bagian awalan. Jadi untuk awalan motif ya, buat DC kali 3 dimulai dari tempat slip stitch. DC pertama dimulai dari tempat slip stitch. Jangan lupa beri penanda karena nanti polanya akan dikerjakan bolak-balik. Kemudian DC kedua di lubang berikutnya, DC ketiga di lubang berikutnya.
1 rantai, skip 1 lubang, kembali ulangi polanya dari yang tadi, DC kali 3. Satu rantai, skip 1, DC kali 3. Satu rantai, skip 1, DC kali 3. Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah DC kali 3, 1 rantai, skip 1, DC kali 3. Satu rantai. Nah, di bawah ini ada penanda ya, berarti di sini bagian yang 1 rantai, jadi motifnya pas. Penandanya pindahkan ke bagian 1 rantai ini. Nah, akhir putaran langsung slip stitch di puncak DC pertama. Tarik kuat, 1 rantai. Nah, hasil seperti ini. Kemudian ini teman-teman putar rajutannya, pengerjaannya dimulai dari sisi bagian dalam. Nah, untuk pola berikutnya masuk ke pola motif bagian yang pertama, dimulai dari tempat yang saya beri penanda. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC, dimulai dari tempat yang diberi penanda tadi. 1 SC setiap lubang. Jangan lupa penandanya letakkan lagi. Di sini ada 3 DC, masing-masing 1 SC. Di bagian 1 rantai 1 SC. Di 3 DC, masing-masing 1 SC. Nah, lanjutkan hingga ke penanda yang di sebelah sini. Mendekati akhir putaran, SC terakhir, letakkan lagi penandanya. Nah, di sini di akhir putaran saya akan slip stitch. Nah, arahkan bagian benang ke bagian dalam. Saya akan mengganti warna, slip stitch ganti benang. Dua rantai, 1, 2. Nah, kemudian ini putar rajutannya, pengerjaan dari arah depan. Ini motif bagian yang pertama, SC berkeliling. Saya masuk ke motif bagian yang kedua. Untuk motif bagian yang kedua dimulai dengan 1 DC di tempat yang saya beri penanda. Kemudian letakkan lagi penandanya. Motif pengulangannya ini sama seperti yang motif bagian bawah, hanya saja untuk awalannya sedikit berbeda ya. Mulai dengan 1 rantai, skip 1, lubang berikutnya 1 DC. Lubang berikutnya 1 DC, turunkan ke bagian SC yang ini. Lubang berikutnya 1 DC. Jadi ini DC kali 3, cuman DC yang di tengah turun ke bagian SC yang bawah. Nah, ulangi motifnya dari bagian 1 rantai. 1 rantai, skip 1 DC. DC turun di bawah SC. DC, 1 rantai, skip 1 DC. DC turun di bawah SC.
DC. Nah, seperti ini. Lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan pola terakhir, satu rantai, skip 1, DC. Nah, di sini ada penanda dan di bawahnya ada SC ya. Jadi satu kali kaitkan lagi. DC turun di bagian SC. Penandanya letakkan lagi. Akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Tarik kuat, satu rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ulangi motif bagian pertama yang SC. Yang ini SC berkeliling tapi dibalik rajutannya pengerjaan dari arah bagian dalam. Isi tiap-tiap lubang dengan satu SC dimulai dari tempat yang diberi penanda. Satu SC setiap lubang, di bagian satu rantai juga diisi dengan satu SC. Nah, seperti ini. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, langsung slip stitch di penanda dan ganti lagi benangnya ke warna yang berbeda. Jadi pergantian benang lakukan di motif bagian yang pertama yang SC berkeliling. Slip stitch ganti benang. Dua rantai. Nah, lanjut putar rajutannya pengerjaan dari arah bagian depan dan ini hasilnya ya. Dan untuk pola berikutnya ulangi bagian yang kedua dengan awalan yang sedikit berbeda. Jadi teman-teman tinggal mengisi bagian SC yang ada bagian satu rantainya. Dimulai dengan 1 DC di penanda. Jangan lupa penandanya letakkan lagi. Nah, di sini ada satu SC dan turun ke bawah. Jadi dimulai dengan DC turun di bawah SC. Lanjut DC di lubang berikutnya. Satu rantai. Skip 1. DC di lubang berikutnya. DC turun di bagian SC. DC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi mengisi bagian yang SC nya polanya. Lanjutkan satu rantai, skip 1, DC di lubang berikutnya. DC turun di bagian SC. DC di bagian di lubang berikutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini teman-teman lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Nanti kemudian slip stitch satu rantai. Ulangi motif bagian yang pertama, pengerjaan bolak-balik, jangan sampai teman-teman salah. Dan kemudian untuk pergantian warna lakukan di motif bagian yang pertama. Nah, ini dia hasilnya. Saya rasa sudah cukup tinggi untuk ukuran dompet. Dan akhiri motifnya di bagian yang pertama, bagian SC berkeliling. Ini saya akhiri di warna yang sama seperti warna bagian alas. Dan saya juga sudah siapkan tali pegangan dengan 2 helai benang. Saya rajut menjadi 1 kali rajut, hook ukuran nomor 6. Tutorialnya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Jadi ini saya akan sisipkan langsung di bagian sudut. Karena ringnya kecil, cukup 3 buah SC saja untuk ringnya.
Nah, seperti ini, lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, nanti ini lanjutkan hingga akhir putaran, kemudian slip stitch 1 rantai buat 1 putaran SC berkeliling lagi. Lalu selanjutnya tinggal penjahitan bagian resleting, kemudian dompetnya selesai. Nah, ini dia hasil akhirnya sudah selesai. Dan ini bagian tali pegangannya saya sudah buat 1 putaran SC terakhir supaya lebih rapi. Saya juga sudah jahit ini resletingnya, saya jahit tangan. Buat teman-teman yang ingin mencoba membuat inner dengan jahit tangan, bisa langsung ke kolom deskripsi, saya sertakan link tutorial sederhananya. Untuk motifnya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ada sedikit lubang-lubang kecil, jadi kalau tidak ingin kelihatan bisa dipuring ya. Nah, untuk bagian awal dan akhir motif ada di sini dan terlihat rapi hingga ke atas. Untuk bahan benang, teman-teman bisa gunakan benang sisaan supaya tidak terbuang sia-sia. Nah, untuk ukuran akhirnya ini tinggi sekitar 11 cm dengan lebar 17 cm. Nah, semoga polanya bisa mudah untuk dipraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.